Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Hikmawati dengan NIM 1010849. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan sistem operasi, pengertian dan tujuan sistem operasi. Sistem operasi secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan booting. Sedangkan software lainnya dinyalakan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software itu. Sebelum ada sistem operasi, komputer hanya menggunakan sistem sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan perkembangannya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulannya masing-masing. Tujuan dari sistem operasi yaitu efisien. Sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara yang efisien. Yang kedua yaitu kemudahan. Sistem operasi membuat komputer lebih mudah dipakai dan memberikan kenyamanan untuk pengguna. Yang ketiga yaitu kemampuan berevolusi. Sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian, dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Macam-macam sistem operasi pada komputer yaitu DOS, Windows, Linux, macOS, dan pada handphone yaitu ada Java, Symbian, BlackBerry, Android, dan iOS. Generasi pertama 1945 sampai 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Generasi kedua tahun 1955 sampai 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya, fungsi sistem operasi ialah VMS dan IBSYS. Jadi, generasi komputer kedua ini merupakan generasi pertama dari sistem operasi. Generasi ketiga tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming melayani banyak program sekaligus. Generasi keempat pasca 1980-an. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan grafik user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebut, di mana kompetensi komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Generasi kelima. Pada generasi ini mulai diperkenalkan sistem operasi yang bisa digunakan pada perangkat lain, dapat digunakan seperti di laptop, notebook, netbook. Pada masa ini ada perkembangan yang sangat pesat. Salah satu teknologi terbaru yaitu virtualization system, yang mana suatu komputer dapat di-cloning secara virtual sehingga di suatu komputer dapat menggunakan multi-boot system, menggabungkan dua sistem operasi seperti Linux dan Windows. Mungkin hal ini lebih dikenal dengan sebutan dual boot.